Kebijakan baru BP2MI yang katanya merupakan fasilitas double VIP untuk para PMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Yap guys, ada kebijakan baru lagi nih dari BP2MI, yang mana akhir-akhir ini, beberapa bulan terakhir ini, kebijakan yang diberikan oleh BP2MI selalu memberikan pro dan kontra kepada publik. Yang kemarin aja tentang pembebasan biaya penempatan itu masih belum tahu gimana ujungnya, karena itu juga menjadi pro dan kontra antara BP2MI, negara dan juga majikan yang akan memperkerjakan PMI. Terus ini diklaim lagi, yang mana disebut fasilitas VVIP untuk para PMI. Ini juga menimbulkan pro dan kontra antara PMI dengan BP2MI, dimana menurut BP2MI fasilitas ini kan untuk membantu PMI, tapi menurut PMI fasilitas ini sangat memojokkan PMI dan juga bisa menimbulkan pungli di lapangan. Fasilitas double VIP tersebut merupakan kerjasama antara BP2MI dengan PT Angkasa Pura II Persero sebagai operator bandara. BP2MI merealisasikan wujud pelayanan pekerja migran Indonesia sebagai warga negara double VIP untuk memberikan pelayanan dan perlindungan PMI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri atau sewaktu kembali ke tanah air dengan menyediakan fasilitas yang nyaman di bandara. Sinergi antara kedua pihak ini diresmikan dengan penandatanganan nota kesepahaman yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu Kepala BP2MI Bapak Beni Ramdhani dengan Presiden Direktur PT Angkasa Pura II Persero Muhammad Awaludin pada hari Jumat 4 September 2020 bertempat di ruang rapat Arjuna Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Penandatanganan ini adalah tindak lanjut dari nota kesepahaman yang sebelumnya telah ditandatangani antara BP2MI dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN tentang koordinasi tugas dan fungsi lingkup Kementerian BUMN dan BP2MI pada tanggal 18 Agustus 2020 lalu, yang ditandatangani langsung Kepala BP2MI dan juga Menteri BUMN, yaitu Bapak Beni Ramdhani dan juga Bapak Erick Thohir. Setidaknya ada 5 ruang lingkup atau terdapat 5 fasilitas khusus yang akan disediakan bagi PMI di Bandara Soekarno-Hatta. Dari 5 fasilitas tersebut, sebanyak 3 fasilitas sudah dapat digunakan, yaitu yang pertama helpdesk, yang kedua media digital untuk sosialisasi, dan yang ketiga adalah area untuk memasarkan produk UMKM dari PMI Purna. Untuk helpdesk PMI ini telah tersedia di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Suta guys, tepatnya di area baggage claim. Helpdesk khusus untuk membantu seluruh PMI ketika pulang ke tanah air. Personil helpdesk senantiasa membantu jika PMI merasa kebingungan atau kesulitan ketika saat berada di bandara. 2 fasilitas selanjutnya akan segera menyusul, yaitu Special Lane di akhir September 2020 dan Log di akhir Oktober. Fasilitas jalur khusus atau Special Lane ini merupakan fasilitas bagi PMI dalam rangka memberikan kelancaran pelayanan kepulangan dan keberangkatan sebagaimana selama ini diberikan bagi fasilitas diplomatik dan pejabat. Nah, jalur khusus inilah yang dirasa sangat amat meresahkan PMI ya, karena dulu udah pernah adanya peraturan ini yang memberlakukan jalur khusus untuk kedatangan atau kepulangan PMI dari luar negeri. Jadi kalau tanpa fasilitas jalur khusus ini kan PMI sama ya dengan penumpang lain alurnya. Prosesnya setelah sampainya di Bandara Soekarno-Hatta, turun dari pesawat bisa check out, habis itu ambil bagasi dan langsung bisa keluar menuju
yang menjemput kita atau keluarga kita. Tapi kalau jalur khusus ini diberlakukan kembali seperti dulu pernah diberlakukan juga, maka PMI dengan penumpang pesawat penumpang lainnya itu tidak sama jalurnya. Setelah keluar dari pesawat, setelah ambil bagasi, tidak bisa langsung keluar untuk menemui keluarga atau yang menjemput kita di bandara ya, tapi kita akan diarahkan ke jalur khusus, itu khusus buat PMI, dimana kita disitu akan didata lah, apalah dan lain sebagainya. Nah, disitulah guys, dulu banyak banget PMI yang merasa trauma akan peraturan ini, yang merupakan peraturan special lane atau jalur khusus ini, dikarenakan di situ terdapat staf atau petugas yang menjadi pungli atau pungutan liar dan juga memeras para TKI. Mungkin di antara teman-teman PMI ada yang pernah berpengalaman akan hal ini atau mengalami di mana menjadi korban pungli di bandara. Bisa komen guys, bisa share pengalaman kalian. Jadi gimana guys, menurut teman-teman, apakah harus ada special line ini seperti dulu, ataukah seperti sekarang aja, di mana antara PMI dengan penumpang lain itu sama alurnya? Saya rasa double VIP itu pasti pakai duit ya, mana ada VIP yang gratis. I think it's no. Well guys, fasilitas yang terakhir atau yang kelima itu adalah fasilitas love, yaitu fasilitas bagi PMI yang digunakan sebagai ruang tunggu yang nyaman. Bapak Beni menyatakan bahwa ada permasalahan utama dalam penanganan PMI, yaitu PMI tidak boleh lagi dilihat sebagai masalah. Saat ini PMI adalah aset bangsa dengan sumbangannya sebesar 159,6 triliun rupiah yang menjadi remitansi sepanjang tahun 2019 lalu. Karena itulah mereka layak memperoleh layanan VVIP di Indonesia. Selanjutnya, masih banyaknya eksploitasi, kekerasan fisik, gaji yang tidak dibayar, dan ketidakadilan bagi PMI lainnya yang saat ini masih terjadi. Potret ini menggambarkan kepada kita bahwa harus ada terobosan-terobosan yang out of the box, di mana negara harus hadir dan juga hukum harus dipaksa untuk bekerja sama. Bekerja sama ini merupakan upaya kita dalam memberikan pelayanan VVIP terhadap para PMI, jelas Bapak Beni. Presiden Direktur Angkasa Pura II Muhammad Awaludin mengatakan penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan upaya PT Angkasa Pura II Persero dan BP2MI untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dan instruksi dari Menteri BUMN Erick Thohir untuk meningkatkan pelayanan bagi PMI dengan bandara sebagai pintu masuk dan keluar bagi PMI ke luar negeri. Rencananya fasilitas-fasilitas tersebut juga akan disediakan di bandara yang menjadi daerah kantong PMI. PT Angkasa Pura II Persero memiliki 19 bandara sesuai dengan permintaan Kepala BP2MI. Sudah pasti kami menyediakan di Bandara Soekarno-Hatta. Kami juga akan memprioritaskan penyediaan fasilitas-fasilitas bagi PMI tersebut di daerah di bandara yang menjadi kantong keberangkatan dan kepulangan bagi PMI, sebutnya. Sumber dari Humas BP2MI. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.